新年快乐，恭喜发财，身体健康，万事如意，Selamat Tahun Baru Imlek，刘老师你好。你好，黄老师，新年快乐，恭喜发财。老师, tahun ini show apa ya tahun baru Imlek ini? Laosu tahu gak? Tahun baru Imlek ini bukannya show macan, Laosu. Oh iya benar. Jadi makna show macan itu apa? Makna show macan. Makna show macan tahun ini adalah melambangkan kekuatan, ya, kekuatan dan keagungan dari budaya Tiongkok. Nah, pada zaman dahulu, raja atau kaisar itu disamakan dengan macan loh, Laosu. Oh, berarti tahun ini kita diharapkan untuk menjadi tahun yang selain beruntung itu kita menjadi orang yang berani, tegas, tangguh dan kuat ya, Laosu. Kalau gitu, Laosu, untuk memeriahkan tahun Show Macan kali ini, mari kita menyanyikan sebuah lagu pembuka yang sangat bagus, namanya Xin Nian Hao. Oke, mari kita nyanyikan bersama ya. Shalom untuk anak-anak sekalian. Pada momen kali ini kita akan menyanyikan lagu Xin Nian Hao ya. Oke, mari kita mulai. Xin Nian Hao ya, Xin Nian Hao ya，祝福大家新年好。我们唱歌，我们跳舞，祝福大家新年好。新年好呀，新年好呀，祝福大家新年好。我们唱歌，我们跳舞，祝福大家新年好。新年好呀，新年好呀，祝福大家新年好。我们唱歌，我们跳舞，祝福大家新年好。新年好呀，新年好呀，祝福大家新年好。我们唱歌，我们跳舞，祝福大家新年好。谢谢大家，各位同学，谢谢。Mantap lagunya, Laosu. Benar, Sir. Bagus sekali loh lagunya, keren. Pastinya, Laosu, lagunya bagus banget. Selanjutnya, Laosu dan anak-anak kami semua, mari kita dengarkan sebuah sejarah tentang asal-usul Imlek oleh Laosu Chandra. Yuk, mari kita simak bersama. Shalom buat adik sekalian. Pada hari ini adalah puncak perayaan Hari Imlek atau kita sebut sebagai Cap Gome. Pada kalender Cina, tahun ini adalah 2537. Merupakan tahun Show Macan air. Dan pada hari ini, Laosu akan menceritakan sejarah asal-muasal Imlek. Kisahnya dimulai dari munculnya seekor naga yang dinamai Nian Shou. Naga ini mendatangi sebuah desa dan memangsa penduduk setempat beserta ternaknya. Setelah beberapa waktu berlalu, penduduk setempat mengalami kegentaran dan ketakutan, sehingga menyembunyikan diri di dalam rumah setiap tahun baru tiba. Kemudian, selang beberapa waktu lamanya, datanglah seorang dewa yang menjelma sebagai seorang pengemis tua, mengunjungi desa tersebut dan meminta sedekah. Dan apa yang terjadi? Penduduk setempat ada yang menolak, ada juga yang menerimanya. Yang menerimanya adalah seorang nenek tua
menampungnya di rumahnya. Dan apa yang terjadi? Kakek tua tersebut kemudian membuat sebuah tulisan dalam frase Mandarin yang bermakna positif. Dituliskan dalam bentuk panjang, lurus, atau tegak, ya, tegak seperti ini, atau dalam bentuk persegi, ya, persegi seperti ini. Contoh tulisannya adalah seperti Wan shi rui atau Gong xi fa cai. Dan dalam bentuk frase kalimat Mandarin positif lainnya. Dan kakek tersebut juga membuat lampion dan petasan yang berdampak pada kaburnya atau larinya sang naga yang tidak tahan melihat warna dari kertas tersebut. Dan kertas tersebut kita sebut sebagai Chunlian atau Duilian. Demikian juga lampion yang tidak disukai oleh naga tersebut. Dan suara petasan yang keras membuat sang naga kabur terbirit-birit. Demikianlah hal ini menjadi suatu budaya di Tiongkok dari tahun ke tahun. Penduduk setempat esoknya merasa sangat damai dan penuh dengan kebahagiaan, kegembiraan, dan dirayakan turun-temurun dari generasi ke generasi. Demikian cerita asal muasal tentang sejarah Imlek dan mengapa kita merayakan Imlek untuk keturunan suku Tionghoa. Semoga cerita yang saya sampaikan bermanfaat bagi anak didik sekalian, dan tentunya cerita ini ada banyak variasi dan versinya. Demikian yang dapat saya ceritakan pada hari ini. Semoga adik sekalian beroleh manfaat dari cerita yang saya sampaikan pada saat ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Sekali lagi, 恭喜发财，万事如意。谢谢。 Nah, anak didik kami semuanya yang tercinta, tentu saja sekarang kamu sudah mengetahui asal-usul sejarah Imlek yang sudah diceritakan oleh Lose Chandra tadi kan? Nah, berikutnya Lose akan cerita tentang pernak-pernik Imlek. 早上好，新年好，恭喜发财。Nah, selamat tahun baru Imlek. Hari ini perayaan Festival Musim Semi Tahun Baru Imlek. 新春 ya, 春节 新年小风俗. Saya akan menjelaskan sendiri sedikit tentang Festival Musim Semi Tahun Baru Imlek ya. 小风俗 artinya ada istiadat pernak-pernik yang digunakan selama Tahun Baru Imlek. Oke. Yang pertama adalah Kwa Tenglong. Biasanya sebelum Imlek kita sudah menggantungkan lentera atau lampion dan umumnya berwarna merah dan kuning. Kenapa warnanya seperti itu? Ini semua ada kaitannya dengan legenda Monster Nien. Oke. Kemudian pada malam tahun baru biasanya seluruh keluarga akan berkumpul untuk makan bersama-sama yang dinamakan Chusiye, artinya Chinese New Year Eve atau malam tahun baru. Diikuti dengan huruf Fu atau laki, keberuntungan, dan biasanya ditempelkan terbalik di pintu masuk kita. Arti dari huruf Fu yang terbalik atau disebut Fu Tao. Ini dikaitkan dengan arti
幸福到了, yaitu kebahagiaan sudah tiba. Budaya lainnya yaitu tie chunlian, yaitu menggantungkan atau menempelkan tulisan-tulisan ucapan tahun baru. Contohnya, wan se rui, semoga semua urusan berjalan lancar. Pu pu kau se, makin sukses. Ifan feng shun, segala urusan makin berkembang baik. Nian nian yu yi, nian nian hao yun, semuanya bernasib baik, beruntung, sukses, dan lancar. Nah, diikuti dengan memasang petasan atau umumnya disebut fang pian pao. Ya, kamu bisa lihat di gambar yang Lose tampilkan ini, biasanya anak-anak bermain petasan seperti ini. Suaranya agak berisik. Kenapa? Untuk mengusir si monster nin kalau zaman dulu, kalau sekarang, agar kita selalu diberkati dengan keberuntungan dan hal-hal yang baik. Nah, budaya lainnya kalau di Tiongkok sana biasanya adalah makan pangsit, ce sui jiao. Contoh sui jiao atau pangsit banyak sekali, umumnya berisi daging ayam, daging babi, daging udang, dan sebagainya ya. Cara membuatnya pun bermacam-macam. Ada yang hanya dikukus seperti ini, ada yang memakai cabai, sambal, bahkan ada yang dicelupkan dengan bumbu seperti ini. Ada yang dengan kecap dan jahe. Nah, budaya lainnya sewaktu malam tahun baru biasanya orang yang lebih tua, orang tua kita, kakek, dan yang seumuran atau satu level, itu kita sebut wan pei. Wan pei ke chang pei ke wan pei. Yang lebih tua memberikan kepada yang lebih muda. Yang lebih tua disebut chang pei tadi ya. Yang anak muda, yang lebih muda disebut wan pei. Jadi chang pei ke wan pei ya sui xian, memberikan angpau. Tujuannya, kalau anak-anak siwang sui sui ping an chang ta, semoga anak-anak bertumbuh besar dengan sehat, aman, dan sejahtera. Nah, biasanya pada malam tahun baru, hari 1 sampai ke 15 boleh main tarian naga atau ulong. Seperti ini disebut ulong ya, bentuk tariannya seperti naga, dibawa, diarak-arak seperti ini. Ada juga tarian barongsai, lion dance, di Mandarin disebut use. Ya, sangat ramai ya nak ya, kekansian. Nah, sewaktu kita memberikan angpau, kalau kita menerima angpau sebagai anak muda atau anak muda mau memberikan jeruk kepada orang yang lebih tua, itu memberikannya harus sepasang atau dalam jumlah genap seperti ini. 2 minimal ya. Minimal dikasih 2. Suang ji bai nian, membawa keberuntungan, semuanya sempurna, bersilaturahmi. Oke? Kenapa harus bulat? Karena demi kebahagiaan sempurna, rezekinya sempurna, bulat, tidak setengah-setengah. Ya, lanjut ke kue bakul, budaya kue bakul atau kue dodol Tionghoa. Umumnya disebut juga kue keranjang karena dulunya membuat kue ini diletakkan di dalam bakul-bakul yang terbuat dari bambu. Sering juga disebut kue keranjang makanya. Dan umumnya di atas kue itu akan ditempel tulisan-tulisan dengan huruf harapan yang baik. Misalnya cai, ya rezeki, chun alias musim semi, dan juga yang lain-lainnya. Ya, dalam membuat kue bakul ini ada beberapa pantangan loh. Nah, waktu bikin kue bakul itu badan kita harus bersih, pikiran bersih, ucapannya juga harus bersih. Tidak bisa sembarangan ngomong ya nak ya. Harus berkata-kata yang baik sehingga kuenya baru bisa mekar atau matang dengan sempurna. Ada juga
Festival kue onde pada puncak perayaan Imlek ini yaitu hari ke-15 yang disebut Yan Xiao Jie. Nah, kue onde ini di zaman dulu dibagi dua bagian yang terkenal, ya, di Tiongkok pada yang bagian yang terkenal itu yaitu bagian selatan dan utara. Kalau utara, orang-orang utara yaitu di Beijing, mereka makan onde yang sifatnya manis, isiannya bisa kacang merah atau kacang hijau ataupun gula merah saja. Nah, kalau di selatan malah beda. Di selatan umumnya mereka makannya berkuah, kemudian pakai rempah-rempah dan sambal seperti ini. Nah, oke. Jadi yang manapun boleh. Kalau di Indonesia umumnya mengikuti yang bagian selatan ya. Rata-rata kalau musim dingin mereka makan yang manis. Kalau di kita mungkin kalau yang pedasnya lebih ke siomay, bukan di onde-onde lagi. Ya, siomay pangsit. Nah, puncak perayaannya hari terakhir yaitu hari ini tanggal 15. Perayaan musim semi pun sudah selesai. Ya, atau umumnya kita sebut Cap Gomeh di Indonesia. Oke, sampai di sini kisah tentang pernak-pernik Imlek dari Lause. Sampai jumpa lagi. 再见，谢谢，恭喜发财，新年快乐，万事如意，心想事成，身体健康，学业进步。Semoga kamu selalu sehat, gembira. Baik, anak didik sekalian, jadi pada hari ini merupakan puncak perayaan daripada Imlek itu sendiri yang kita sebut sebagai Cap Gomeh. Nah, pada hari ini Lause sudah memberikan suatu video kepada anak didik sekalian dalam memahami makna daripada Imlek itu sendiri. Lause berharap anak didik sekalian belajar sesuatu daripada Imlek pada tahun ini ya. Dan tadi sudah kita belajar tentang pernak-pernik Imlek dan sejarah muasal daripada Imlek itu sendiri. Semoga kita bisa menjadi lebih baik tahun ini dan sampai jumpa lagi tahun depannya. Sampai jumpa lagi, 再见，恭喜发财，万事如意，万事如意，祝你们学业进步，再见。